Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Putri Maharani dari Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai administrasi dan manajemen. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang memiliki arti intensif, dan ministrate, yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Secara terminologis, arti administrasi adalah proses pengelolaan sekelompok orang di dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Sedangkan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan yang merupakan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode. Jadi, administrasi adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Unsur-unsur administrasi. Unsur-unsur administrasi ada 8. Pertama, organisasi. Organisasi merupakan kumpulan orang dengan visi, misi, dan tujuan yang sama. 2. Manajemen. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, setiap orang dalam organisasi harus diawasi. Hal ini menjadi salah satu fungsi utama dari manajemen, yaitu fungsi pengawasan. 3. Komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan di bidang apapun, termasuk administrasi. 4. Kepegawaian, sering juga disebut dengan sumber daya manusia. 5. Keuangan, sering disebut administrasi keuangan. Bidang ini berfokus pada tugas penggagaran belanja, pembukuan, pemeriksaan atau auditing, serta pekerjaan di ranah keuangan dan lainnya. 6. Perbekalan adalah perlengkapan, persediaan logistik, serta urusan rumah tangga. 7. Ketatausahaan merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengiriman, serta penyimpanan berbagai informasi yang diperlukan dalam kerjasama. 8. Hubungan masyarakat. Perusahaan atau organisasi butuh interaksi baik dengan publik serta pelanggan agar mendapat dukungan yang baik. Materi kedua itu manajemen. Pengertian manajemen secara etimologis merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut. Sedangkan secara terminologi, manajemen adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakannya, serta pengendalian atau pengawasan. Dalam arti sempit, administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Unsur-unsur manajemen ada 6, yaitu 1. Manusia. Manusia adalah unsur yang krusial terutama dalam memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target tercapai. 2. Uang adalah hal yang penting dan perlu dilakukan manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. 3. Bahan. Ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan.
Pemilihan bahan atau materials ini juga perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. 4. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. 5. Metode adalah hal yang paling penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. 6. Unsur terakhir adalah pasar yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Sejarah pemikiran ilmu administrasi dan manajemen. A. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni. Menurut Siagian 1977 dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu 1. Fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi. 2. Fase sejarah yang berakhir pada tahun 1886 dan 3. Fase modern yang dimulai pada tahun 1886 yang masih berlangsung hingga sekarang ini. Fase prasejarah banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip administrasi telah dilaksanakan pada fase sejarah ini. Meskipun mungkin masyarakat purba pada masa itu tidak secara sadar melaksanakannya, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu perkembangan administrasi dan manajemen sebagai sejak lahirnya sampai sekarang dapat ditinjau dari 4 tahap perkembangan menurut SP Siagian tahun 1977 sebagai berikut. 1. Tahap survival. Dalam waktu yang cukup lama ini, para ahli yang melakukan spesialisasi dalam bidang administrasi dan manajemen memperjuangkan diterimanya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang setaraf dengan ilmu pengetahuan lainnya. 2. Tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Tahap ini dikatakan tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena pada waktu itu prinsip-prinsip, dalil-dalil serta rumus-rumus dari ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga keberadaannya tidak dapat dibantah. 3. Tahap human relation. Pada tahun ini, perhatian para ahli bidang administrasi dan manajemen mulai beralih pada faktor manusia serta hubungan-hubungan formal dan informal yang mungkin perlu diciptakan, dibina serta dikembangkan oleh dan antar manusia pada semua tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana intim dan harmonis. C. Administrasi dan manajemen sebagai seni dan ilmu. Sebagaimana dikemukakan pada uraian di muka bahwa gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh F.W. Taylor tahun 1886 menandai berakhirnya status administrasi dan manajemen sebagai seni semata-mata dan mulai berstatus yaitu di samping sebagai seni, sebagai ilmu. Istilah seni atau arti dari ini berasal dari bahasa Latin yang berarti skill atau keahlian, kemahiran yang timbul dari dalam untuk mewujudkan sesuatu. Dengan demikian, administrasi dan manajemen yang dianggap seni adalah keahlian atau kemampuan kerja untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan, atau dengan kata lain administrasi dan manajemen ditinjau dari segi praktisnya. Ilmu administrasi tidak lepas ikatannya dari ilmu-ilmu lainnya, terutama dengan ilmu sosial. Ilmu-ilmu yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu administrasi adalah 1. Ilmu hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat. Kelangsungan hidup yang teratur serta perkembangan yang dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila ia taat kepada hukum yang berlaku. 2. Ilmu ekonomi, sebagai suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat-alat pemuas kebutuhan yang selalu terbatas. Administrasi bekerja atas prinsip yang sama karena tujuan organisasi pada hakikatnya tidak terbatas. Sedangkan
Sumber-sumber yang tersedia atau mungkin tersedia selalu terbatas. Ditinjau dari segi tujuan dan alat ini, antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi berbeda, hanya ditinjau dari segi objeknya saja. 3. Ilmu politik, yaitu suatu ilmu yang mempelajari peraturan, kekuatan, dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya, administrasi adalah policy education. Polisi yang diartikan di sini adalah kebijaksanaan dari pihak penguasa yang dirumuskannya sesuai dengan kondisi politik yang dihadapi. Leonard D. White berkata, apabila politik berakhir, administrasi pun mulai. Dengan demikian, administrasi harus melekatkan dirinya pada politik, karena satu merupakan konstitusi dengan yang lain. Materi selanjutnya itu kedudukan ilmu administrasi. Dibagi menjadi 3, yaitu administrasi sebagai seni. Nah, seni percakapan, penerapan pengetahuan yang dimiliki pada situasi, tempat, dan jenis kegiatan tertentu. Melalui berbagai pengalaman, penerapan pengetahuan perkembangan menjadi keahlian, bakat atau talent, atau kecakapan yang bersifat institut seperti dokter, psikologi, pengacara, pemusik. B. George Terry, Art is personal creative power plus skill in performance. Seni adalah kekuatan pribadi yang kreatif ditambah keterampilan dalam pekerjaan atau pelaksanaan tugas. 2. Administrasi sebagai ilmu. Ilmu pengetahuan yang bersifat umum dan sistematik yang dapat menjadi dasar munculnya dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah umum. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah dicoba dan diatur menurut urutan dan arti serta menyeluruh dan sistematika. Ilmu dikembangkan dengan metode ilmiah atau scientific methods, melalui penelitian ilmiah dan sikap ilmiah. Tujuan ilmu memperoleh kebenaran melalui pendekatan ilmiah atau scientific approach. Administrasi sebagai bidang studi. Ilmu administrasi diajarkan di perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan jurusan administrasi negara. Administrasi sebagai profesi. A. Pengertian profesi dan profesional. Profesi berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. B. Profesi memerlukan penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek dan administrasi bisnis. Ilmu administrasi diajarkan pada kursus-kursus pegawai pada berbagai tingkatan. Pandangan ahli tentang administrasi dan manajemen. A. Sejarah asal-usul istilah administrasi dan manajemen. Menurut Atmo Sudiorjo tahun 1986, administrasi lebih populer dibandingkan dengan manajemen di kalangan bangsa-bangsa Eropa Barat kontinental, terutama di Netherlands, Jerman, Prancis, dan Italia. Negara-negara ini pernah mendapat pengaruh kuat kekuasaan kerajaan Romawi selama 1000 tahun lebih. Kerajaan Romawi lah yang memperkenalkan penggunaan istilah administrasi ini pada bangsa-bangsa yang ada di bawah kekuasaannya dan sekaligus dengan penerapannya dalam kegiatan pemerintahan dan dalam kegiatan sosial maupun dalam kegiatan perusahaan-perusahaan. B. Pandangan Andre Lepaski tahun 1960 mempunyai pandangan yang sama di atas dengan mengatakan administrasi digunakan dalam arti luas meliputi organisasi dan manajemen. Manajemen adalah kemampuan memimpin, memberi petunjuk, dan membimbing suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. 2. S.P. Siagen 1977 dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi mengemukakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi. Selanjutnya, beliau menegaskan bahwa antara administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan. C. Kesamaan konsep administrasi dan manajemen. 1. Kesamaan sifat administrasi maupun manajemen memiliki sifat-sifat yang sama, antara lain
1. Bersifat seni dan ilmu. 2. Dinamik, artinya keduanya berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia. Kebudayaan. 2. Kesamaan prinsip. Prinsip yang dimaksud di sini ialah efisiensi dan efektivitas usaha kegiatan kerjasama dalam pencapaian tujuan. 3. Kesamaan ciri atau karakteristik. Dalam hal ini antara lain adanya sekelompok orang, kerjasama, pembagian kerja, berlangsung dalam organisasi. 4. Kesamaan sarana atau tools. Baik administrasi maupun manajemen, keduanya menggunakan sarana seperti orang, metode, uang, peralatan, mesin, serta organisasi sebagai wadah berlangsungnya kegiatan. 5. Kesamaan fungsi administrasi dan manajemen dalam mencapai tujuan berlangsung dalam proses kegiatan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi seperti perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dan materi terakhir yaitu dimensi administrasi. 1. Hak konstitusional atau materi pokok secara perspektif organisasi dan manajemen dianggap sebagai ciri dan inti dari studi administrasi. Pada gelarnya, pembahasan mengenai organisasi akan dan bahkan harus membahas manajemen. Sebaliknya, pembahasan mengenai manajemen juga pasti akan dan bahkan harus membahas organisasi. 2. Berdasarkan subjek pelaku serta yang didasari oleh tujuan, sifat kegiatan, dan tujuan akan dicapai, maka kegiatan-kegiatan administrasi dapat dilakukan oleh dan bersifat publik dan privat, maka dapat digolongkan berdasarkan subjek pelaku serta yang didasari oleh tujuan, sifat kegiatan, dan tujuan akan dicapai, maka kegiatan-kegiatan administrasi dapat dilakukan oleh dan bersifat publik dan privat, maka dapat digolongkan dimensi yaitu administrasi niaga dan administrasi negara. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.